Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari anggota kuliah kerja nyata virtual dari rumah kelompok 054 Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya berasal dari Desa Sebalor, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Secara geografis, wilayah Desa Sebalor memiliki wilayah dataran rendah dan dataran tinggi atau pegunungan, dan terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Sirahkandang dan Dusun Sebalor. Desa saya memiliki potensi wisata, salah satunya wisata Watu Gedong Kalimas. Watu Gedong Kalimas merupakan objek wisata berupa kekayaan alam, air terjun, dan tebing bebatuan yang cantik. Peresmiannya sendiri dilakukan pada tanggal 17 November tahun 2016 yang lalu. Jarak tempat desa wisata Watu Gedong Kalimas ini adalah sekitar 100 meter dari tempat parkir. Wisata ini sangat memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada sejak dulu di desa wisata ini. Akses jalan terbilang cukup baik, kendaraan bermotor maupun mobil pribadi bisa cukup mudah untuk sampai di lokasi. Terdapat semacam lapangan kecil yang sangat cocok untuk kegiatan outdoor. Tempat yang masih alami tersebut terlihat terawat dan bersih sejauh mata memandang. Di depan lapangan kecil itu ada dua arah, jalan jika ke arah kanan menuju Kalimas, sementara jika ke kiri menuju ke Watu Gedong. Suasana ketika memasuki desa ini terasa sejuk sekali, karena lokasinya masih terbilang alami. Jika dilihat dari sudut tebing, air terjun tersebut mengalirkan air pegunungan yang tampak segar. Gemuruh suara air terjun dapat menjadi terapi relaksasi bagi para wisatawan sambil menikmati keindahan alam. Itu yang mungkin membuat wisatawan betah berlama-lama. Batunya benar-benar berwarna hijau dan ada pula batu-batu yang besar yang manis untuk dibuat foto-foto. Objek wisata Watu Gedong Kalimas merupakan objek yang memiliki potensi wisata yang cukup baik dan sudah dikenal di berbagai daerah lainnya. Menurut pengelolanya, pemerintah kota dan pariwisata Kabupaten Tulungagung sudah menyadari dan sudah mendatangi objek wisata tersebut dan menyadari ada potensi besar di Desa Sebalor. Wisata ini juga memiliki potensi yang baik untuk masyarakat Desa Sebalor. Warga Sebalor memiliki peluang untuk mendirikan warung atau bisnis UMKM di sekitar objek wisata Watu Gedong Kalimas tersebut untuk membantu meningkatkan perekonomian di Desa Sebalor. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pengurus kelompok sadar wisata Pok Darwis di Desa Wisata Watu Gedong Kalimas Sebalor tetap memberlakukan pembukaan pada kawasan destinasi wisata untuk tetap menarik wisatawan, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker sesuai himbauan pemerintah, guna menekan tingkat penyebaran virus COVID-19 saat ini. Hal ini dilakukan agar para pengunjung Desa Wisata Watu Gedong Kalimas tetap merasa aman dan nyaman, serta tetap memaksimalkan usaha warung atau bisnis UMKM di sekitar objek wisata Watu Gedong Kalimas tersebut, untuk membantu meningkatkan perekonomian di Desa Sebalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Natasha dari kelompok KKNPDR 54 Win Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sebelum berkegiatan, mari kita lakukan langkah-langkah berikut ini. Catch me howling at the moon. Di video kali ini, saya akan menayangkan tentang Gua Anjegles di Desa Keleng, Kecamatan Kepong, Kabupaten Kediri, di masa pandemi saat PPKM ini. Tidak jauh dari wilayah pusat Kota Pare dan Kecamatan Kandangan, siapa yang menyangka bahwa akan ada sebuah wisata gua yang dipercayai masyarakat sekitar sebagai peninggalan peradaban kerajaan Kalingga modern.
Gua Jegles merupakan wisata alam baru di Kabupaten Kediri. Destinasi wisata yang masih dalam tahap pembangunan ini namun sangat bagus untuk dikunjungi. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Gua Jegles memiliki nilai sejarah sebagai peninggalan dari Kerajaan Kalingga yang merupakan terah Kerajaan Kediri dan juga pada masa penjajahan sebagai tempat persembunyian tentara PKI. Dari hal tersebut, perangkat desa dan PKK setempat memiliki ide yang sangat bagus dalam pengembangannya dan semerta dapat menggali potensi Dusun Jegles Desa Keleng, Kecamatan Kepong, Kabupaten Kediri, terutama untuk masyarakat setempat agar lebih dapat bermanfaat dan sebagai penunjang kebutuhan penghasilan. Tempatnya yang asri, dingin, dan indah. Sayang jika kalian belum pernah ke sini. Dan yang diharapkan saat kondisi mulai normal dan alam sudah mampu bernafas lega, Gua Jegles ini patut dijadikan sebagai list tempat wisata alam yang harus kamu kunjungi. Sendang Made merupakan salah satu situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Jombang. Tepatnya berada di Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Sebagai salah satu wisata budaya dan sejarah, Sendang Made telah dilengkapi dengan fasilitas umum seperti musola, toilet, dan juga pendopo yang kerap kali dimanfaatkan untuk acara desa seperti workshop, seminar, bahkan perkemahan, pramuka, lomba mewarnai bagi anak-anak TK, dan masih banyak lagi. Di samping pendopo juga telah dilengkapi dengan spot selfie yang instagramable sebagai tren pariwisata yang kini didominasi oleh generasi milenial. Dinamakan Sendang karena terdapat banyak kolam di sekitar lokasi petilasan Raja Erlangga ini. Terdapat satu kolam utama dengan ukuran sekitar 8 x 11 meter yang mempunyai nama Sendang Gede. Dan ada beberapa kolam lain yang berukuran lebih kecil di sekitar Sendang Made. Setiap kolam bahkan memiliki nama dan antara lain yaitu Sendang Payung, Sendang Padusan, Sendang Sinden, Sendang Omben, dan juga Sendang Derajat. Destinasi wisata Sendang Made ini memang masih benar-benar alami dan sangat kuno. Kolam yang ada di kompleks Sendang Made masih terjaga dengan aman dan baik. Bangunan-bangunan tersebut juga dilarang untuk dirombak
karena adanya kepercayaan khusus yang masih dipegang teguh oleh pengelola dan juru kunci. Entah apa tujuan dari pantangan ini, setidaknya dengan adanya larangan ini, nilai historis yang ada di Sendang Made masih sangat terjaga. Sendang Made ini telah menjadi salah satu petilasan oleh Raja Erlangga bersama dengan permaisuri, para dayang, dan juga para pasukannya ketika dalam masa pelarian. Konon diceritakan bahwa mereka dikejar oleh pasukan dari Prabu Worawari dan kemudian diselamatkan oleh Prabu Naratama hingga akhirnya menyepi dan beristirahat di Sendang Made. Raja Erlangga bersama dengan permaisuri dan para dayang dan juga pasukannya akhirnya menyamar menjadi seorang pengamen dan memanfaatkan Sendang Made sebagai tempat untuk kungkum atau mandi. Setelah itu, grup pengamennya pun semakin laris. Dari cerita rakyat inilah lahir suatu tradisi atau acara adat wisuda sinden yang dilakukan setiap setahun sekali, bertepatan di bulan Suro, di Sendang Made, lebih tepatnya di Sendang Derajat. Tidak hanya budaya, akan tetapi banyak juga benda-benda bersejarah yang ditemukan di tempat ini, termasuk batu yang bertuliskan aksara-aksara kuno dan juga angka-angka kuno. Sendang Made ini sebelumnya hanyalah sebuah hutan dengan beberapa sumber air. Lokasi ini baru dibangun pada 1942 oleh R.M. Cokrodiputro, asisten dari Widono Kudu. Banyaknya pohon besar yang berusia ratusan tahun di sekitar Sendang Made menyebabkan suasana tenang, teduh, dan juga segar, sehingga masih tetap dipertahankan hingga kini. Di antara sedikit banyaknya objek wisata yang ada di Kabupaten Jombang, menikmati sumber air yang ada di Sendang Made ini bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk menghabiskan hari libur bersama keluarga. Sebab air di Sendang ini sangatlah segar. Untuk mencapai lokasi objek wisata Sendang Made pun tidaklah sulit. Pemkab Jombang juga sudah mulai memperbaiki sarana dan prasarana pendukung untuk menuju ke lokasi tersebut. Sehingga kini Sendang Made tidak lagi sesunyi dahulu. Para wisatawan lokal sering menggunakan tempat ini untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga di akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galeri Rizky Wibisono dari kelompok KKN PDN 54 ingin memperkenalkan potensi desa saya, yaitu Dusun Kendalrejo, Desa Kendalrejo. Nah, apa yang ada di sini? Nah, nantinya saya akan menunjukkan dua spot wisata dari desa kami. Pertama adalah Taman Cibatu. Kita lihat ini ada taman yang sangat sekali, bunga, ya, dan juga lampu-lampu. Ya, nah nanti biasanya ini untuk jalan-jalan ataupun untuk spot selfie. Nah, keduanya nanti kita akan mengunjungi makam dari penduduk desa yang bersejarah sekali dan baru-baru ini sudah direnovasi. Yuk kita ke sana. Spot berikutnya adalah kita akan berkunjung ke makam orang yang menjadi awal dari dusun ini, atau orang yang menjadi pembuka jalan dari cikal bakal dari desa ini.
yaitu makam Brayat Agung Mbah Irosimo atau di sini dikenal dengan Mbah Pundung. Kok kenapa dinamakan Mbah Pundung? Karena kita bisa lihat di sini ada gundukan yang besar dari rumah rakyat yang sudah berumur hampir lebih bahkan dari ratusan tahun. Nah, sejarahnya siapakah sebenarnya Mbah Irosimo? Beliau adalah salah satu prajurit dari Yang Mulia Pangeran Diponegoro. Beliau menjalankan misi untuk membabat hutan dan menjadi cikal bakal dari dusun kami sekarang ini. Nah, tahunnya itu kalau nggak salah itu sekitar abad 18 atau abad 17-an, sekitar tahun 1700 atau sampai 1800. Seperti ini makamnya. Masuk. Nah, kita bisa lihat ya, ini baru dibuka, baru kemarin dibuka dan dibuka pada malam suro kemarin. Nah, ini tadi saya lihat jauh Mbak. So, ini tadi saya lihat ini ada dua makam, yang satu adalah Mbah Irosimo, yang satu adalah keluarga. Nah, ini dia makam beliau. Ya, itulah pemaparan saya dari wisata dari desa kami. Semoga ini menjadi langkah untuk memajukan potensi dari desa saya, yaitu desa Kendal-Rejo. Nah, sekian dari saya. Ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.